Oke, kelihatan ya slide-nya ya? Ya, kita bicara data science ya. Ya. Jadi apa itu data science? Topik ini akhir-akhir ini menjadi tren yang sangat ramai di dunia IT ya. Gitu. Jadi apa itu data science? Ini kita lihat dulu di YouTube ya supaya memudahkan untuk memahami ya. Kelihatan YouTube-nya? Belum, Pak. Ya, Belum, sebentar, Bapak. masih proses belum. Ya, masih proses. Kelihatan? Belum, Bapak. Belum kelihatan? Belum. Oh, sebentar. Kelihatan? Kelihatan? Ya, Pak. Sudah kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Saya ulangi Pak. ya. Oke, itu ya video singkat mengenai apa itu data science ya. Oke. Saya lanjutkan. Mengapa kita membutuhkan data science ya? Jadi sekitar tahun 90 sampai 2000 itu kita berkutat dengan data yang terstruktur ya. Data yang terstruktur itu structured data gitu ya. Jadi seperti database itu adalah data yang terstruktur ya. Nah, kemudian mulai sekitar 2008, 2009 dan sampai sekarang itu banyak sekali data-data yang tidak terstruktur. Data-data yang tidak terstruktur itu
bertebaran di sosial media gitu dalam bentuk yang macam-macam, dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dalam bentuk image dan sebagainya. Gitu. Jadi datanya tidak terstruktur. Nah, ini saya sambil admit ya. Nah, data yang tidak terstruktur ini pada saat ini itu hampir volumenya itu boleh dibilang 80% dari data yang ada di data yang dikoleksi oleh sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah institusi gitu ya. Oke. Nah, orang yang berprofesi sebagai data scientist itu melakukan beberapa pekerjaan gitu ya. Jadi information analysis, analisis informasi, information organization and visualization, visualisasi informasi dan organisasi, solution integration, integrasi solusi, dan digital curation, digital curation. Gitu ya. Nah, data science ini merupakan apa namanya ya, knowledge yang didevelop dari industri, kemudian dari education, dari pendidikan, dari government pemerintahan, dari riset dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tugasnya data scientist atau orang yang berprofesi sebagai data science itu melakukan transformasi data menjadi sebuah decision atau sebuah keputusan. Jadi data itu diolah, dianalisis, kemudian menjadi keputusan. Nah, apa yang diperlukan? Ada beberapa domain expert yang diperlukan atau keahlian, bidang-bidang keahlian yang diperlukan. Misalnya expertise in specific subject areas. Jadi keahlian di area subjek atau bidang yang spesifik. Misalnya kalau data science ini diterapkan di bidang bisnis misalnya, maka perlu ada orang ini perlu punya kemampuan di bidang bisnis. Kemudian misalnya diterapkan di bidang apa misalnya untuk misalnya politik ya. Jadi sekarang lagi rame-ramenya pilkada misalnya, itu perlu ada orang yang menguasai bidang ilmu politik. Atau misalnya ada orang yang apa namanya mengimplementasikan data science ini untuk bidang apa misalnya bidang pariwisata atau pertanian, maka juga perlu expertise atau keahlian di bidang pertanian dan pariwisata tersebut. Nah, kemudian limited opportunity to master technology skills ya. Jadi perlu keahlian dalam bidang teknologi. Kemudian big data dan new technology ya. Jadi penguasaan terhadap big data dan teknologi baru. Kemudian need for knowledge and information manager. Jadi butuh pengetahuan dan informasi apa namanya? Butuh orang atau orang yang mengelola knowledge dan pengetahuan dan informasi. Jadi butuh orang yang mengelola pengetahuan dan informasi.
Nah, kemudian ini adalah orang-orang yang ada di bidangnya. Jadi di sebelah kiri misalnya tadi kalau diimplementasikan di bidang bisnis maka dia menguasai apa namanya bidang bisnis ya. Kalau yang ini sebelah kanan ini orang yang apa namanya orang yang di bidang IT. Gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk mendevelop IT, kemudian apa namanya, tapi dia punya kemampuan dan pengetahuan yang terbatas mengenai bidang yang diimplementasikan. Misalnya dia punya pengetahuan yang terbatas di bidang bisnis, di bidang pertanian, pariwisata, politik dan sebagainya yang data science itu akan diterapkan. Gitu ya. Nah, tapi dia punya kemampuan di bidang hardware, software, malware, firmware dan sebagainya. Tapi biasanya ada communication challenges, jadi ada tantangan komunikasi. Ini yang apa namanya diperlukan gitu ya. Nah, data scientist ini di tengah-tengah ini menggabungkan antara keduanya ini, gitu ya. Nah, ada 3 istilah yang mungkin sering kita dengar terkait data science ya. Ada big data, ada data recovery, discovery, ada data science. Apa bedanya? Kalau big data ini terkait dengan volume, velocity atau kecepatan gitu ya, or variety of data atau variasi data. Jadi volume, velocity, kecepatan dan variasi data. Kemudian potensial business impact. Jadi apa namanya dampak potensial dari bisnis seperti apa. Nah ini untuk big data ini memang tidak mudah untuk diimplementasikan, relatif mahal dan ada apa namanya biasanya ada lack of skill ya, ada lack of skill. Kalau data discovery ini mudah digunakan. Jadi data discovery itu adalah discovery adalah penggalian data, penemuan data. Jadi menemukan data. Ini lebih mudah digunakan, fleksibel, time to results, installed user base, jadi diinstal berdasarkan user. Kemudian tapi limited depth of information. Jadi ada keterbatasan mengenai kedalaman informasi ya. Karena ini hanya data discovery itu hanya mencari informasi, pencarian informasi. Ya. Jadi terdapat keterbatasan dalam eksplorasi informasi, kedalamannya ada keterbatasan. Kemudian low complexity of analysis. Jadi ada analisis yang apa namanya yang tidak terlalu kompleks gitu ya, tidak terlalu kompleks. Nah, data science ini memerlukan berbagai bidang ilmu atau pengetahuan, satu statistik, visualisasi, data mining, kemudian database dan data proses, neurocomputing, kemudian machine learning, dan pattern recognition, gitu ya, pattern recognition. Itu adalah bidang-bidang yang diperlukan dalam data science. Nah, data science itu merupakan juga gabungan dari 3 komponen ini ya. Nah, kamera saya mati nih.
1 mathematics expertise, jadi keahlian matematika. 2 teknologi, keahlian di bidang teknologi, skill di bidang teknologi, termasuk hacking juga. Kemudian bisnis atau strategi acumen. Ya. Jadi kemampuan di bidang bisnis atau strategi. Nah, ini juga menggambarkan mengenai gabungan dari berbagai bidang dalam data science. Misalnya ada data engineering, scientific method, gitu ya, matematika, statistik, kemudian advanced computing, visualisasi, kemudian hacker mindset. Hacker mindset artinya begini, dibutuhkan cara berpikir untuk hacker itu kan melakukan bongkar pasang gitu ya, untuk perbaikan gitu ya. Nah, jadi ada hacker, ada cracker ya. Nah, kalau hacker ini dibongkar untuk diperbaiki. Tapi orang kadang salah mempersepsikan hacker ini kesannya adalah pekerjaan yang negatif ya. Itu beda. Kemudian domain expertise. Domain expertise ini adalah misalnya tadi bidang bisnis, pariwisata, pertanian, politik dan sebagainya. Yang data science ini akan diimplementasikan. Saya mute dulu. Gitu ya. Oke. Terus, nah, untuk business administration atau administrasi bisnis, ini misalnya marketing analis, ini dibutuhkan marketing analis, kemampuan marketing analis, campaign management, manajemen kampanye, financial analis, analis finansial, equity research dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian data exploration, analysis, and insight. Jadi analisis, eksplorasi data dan insight. Ya. Nah, kedua hal ini dilakukan analisis ya, analis. Nah, kalau data scientist ini melakukan 3 hal ya. 1, data exploration. Jadi pertama gini, data product engineering, kemudian advanced algorithms dan machine learning, kemudian data exploration, analysis dan insight. Gitu ya. Nah, kalau analis itu hanya sebatas 2 hal ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari bagian ini data scientist itu pekerjaannya lebih lebih luas daripada data analis. Karena melibatkan juga algoritma dan machine learning. Nah, contohnya data science seperti ini ya. Misalnya di bidang travel ya. Travel ini, jadi kalau kita mungkin kalau ada yang pernah pesan tiket pesawat terbang, gitu ya, tiket pesawat terbang, itu kadang-kadang harga tiket pesawat terbang itu bervariasi, dinamis. Pada hari-hari tertentu, terutama mendekati hari H penerbangan, itu harga semakin mahal. Harga semakin mahal. Atau kadang di malam hari harga murah. Gitu. Jadi orang kalau mencari tiket pesawat terbang, jangan di pagi hari atau di siang hari, tapi di malam hari. Karena kalau malam hari itu lebih murah.
Kemudian predicting flight delay. Memprediksi delay atau keterlambatan pesawat. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan melalui data science, ya, proses-proses data science. Yang kedua misalnya di bidang marketing. Ya, di bidang marketing ini misalnya predicting lifetime value of customer. Jadi memprediksi bagaimana customer itu punya loyalitas terhadap sebuah produk misalnya, gitu ya. Jadi melakukan prediksi misalnya gini, mobil apa yang terbaru itu misalnya mobil Fortuner ya, Fortuner terbaru gitu ya. Nah, itu bisa diprediksi menggunakan analisis data science gitu ya. Bagaimana mengenai prediksi pemasaran dari produk ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah healthcare, ya, kesehatan. Healthcare ini misalnya gini, untuk disease prediction, jadi prediksi penyakit, prediksi penyebaran penyakit. Ya. Jadi data science itu bisa digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit. Jadi dari data-data yang terkumpul misalnya di puskesmas, rumah sakit, itu dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian dilakukan prediksi penyebaran penyakit. Jadi seperti sekarang ini, sekarang ini para epidemiolog itu melakukan prediksi mengenai penyebaran corona. Gitu ya. Itu juga bisa dilakukan menggunakan data science. Kemudian bisa juga untuk analisis medication effectiveness, jadi efektivitas pengobatan. Ya. Jadi misalnya ada sebuah, nah misalnya sekarang nih vaksinasi corona misalnya, gitu. Nah, tapi kan vaksin corona belum diimplementasikan sekarang ya. Katakan obat lain lah. Itu bisa dilihat dan dianalisis menggunakan data science mengenai seberapa efektif dari obat tersebut untuk untuk kesembuhan pasien. Jadi misalnya di puskesmas, rumah sakit juga itu kan ada database-nya seharusnya ya. Ada database mengenai medical record. Jadi riwayat medis dari pasien. Ya. Misalnya pasien A itu sakitnya apa, diberi obat apa, dan sebagainya. Itu kan tercatat semuanya. Nah, sayangnya di beberapa puskesmas dan rumah sakit itu belum disimpan di dalam database yang elektronik. Ya. Masih tertulis di kertas, kartu kuning gitu ya. Nah, kalau itu tersimpan di database yang ada di puskesmas yang satu dengan yang lain diintegrasikan, kemudian juga database di rumah sakit diintegrasikan jadi satu, datanya bisa diolah, dianalisis menggunakan data science, maka itu bisa digunakan untuk pengukuran efektivitas dari proses pengobatan penyakit tertentu. Kemudian sosial media misalnya, ini bisa digunakan untuk digital marketing. Jadi pemasaran secara digital, gitu ya. Pemasaran secara digital. Jadi misalnya di sosial media, di Twitter atau Facebook, itu kita bisa crawling data, kemudian melakukan pengolahan, klasifikasi, misalnya kita bisa menganalisis misalnya pengguna Facebook misalnya. Mana saja pengguna Facebook yang lokasinya misalnya di Bangkalan, di Pamekasan, Sampang, Sumeneb misalnya, Surabaya misalnya. Preferensinya apa? Preferensinya misalnya yang di Bangkalan itu misalnya lebih banyak yang hobi kuliner daripada yang fashion,
daripada yang misalnya kalau kuliner itu kuliner apa misalnya, kuliner makanan bebek misalnya dan sebagainya. Atau misalnya kalau belanja, itu belanja apa? Belanja sepatu, belanja pakaian, belanja topi dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan klasifikasi dan kategorisasi. Kemudian kita akan melihat bahwa ternyata di Bangkalan itu yang dominan misalnya adalah orang-orang yang suka terhadap makanan bebek misalnya gitu ya. Maka itu berguna untuk pemasaran produk kuliner bebek melalui sosial media. Gitu ya. Misalnya begitu. Nah, itu contoh implementasi dari data science untuk digital marketing. Sentimen analisis misalnya. Contoh misalnya sekarang lagi rame tentang undang-undang Omnibus Law. Ya, undang-undang Omnibus Law. Cipta kerja. Itu bisa dilakukan sentimen analisis. Jadi bagaimana pendapat netizen terhadap undang-undang Omnibus Law misalnya gitu ya. Apakah berapa persen yang positif, merespon positif, berapa persen yang merespon negatif. Di beberapa skripsi mahasiswa SI dan Informatika, kebetulan saya membimbing, itu sudah ada yang melakukan tugas akhir, penelitian tugas akhir di bidang sentimen analisis ini. Atau misalnya tentang pelayanan pelanggan, misalnya pelayanan misalnya perbankan misalnya, itu bisa dilakukan sentimen analisis. Berapa persen yang puas terhadap pelayanan perbankan tersebut, berapa persen yang tidak puas, berapa persen yang punya persepsi positif, berapa persen yang punya persepsi negatif. Itu bisa dilakukan analisis menggunakan sentimen analisis. Nah, kemudian bidang lain misalnya di bidang penjualan. Ini contohnya misalnya untuk demand forecasting. Jadi peramalan kebutuhan. Jadi misalnya kita punya data penjualan mobil Innova selama 5 tahun terakhir. Dan ternyata penjualan mobil Innova 5 tahun terakhir itu mengalami tren penurunan gitu ya. Grafiknya penurunan gitu. Maka itu bisa dilakukan analisis bahwa ke depan mobil Innova mungkin tidak perlu tidak prediksi penjualannya tidak terlalu bagus gitu ya. Beda misalnya dengan mobil misalnya expander. Ketika sebuah pabrik punya data-data 10 tahun terakhir mengenai penjualan dari mobil expander misalnya, ternyata dilihat, itu bisa diolah, ternyata grafiknya naik. Maka expander itu bisa diproduksi lebih banyak di masa depan dan dijual lebih banyak di masa depan. Kemudian discount offering ya. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang misalnya di beberapa supermarket itu kalau mendekati Idul Fitri atau Natal itu kan ada banyak diskon besar-besaran gitu. Atau misalnya di akhir tahun itu kan banyak diskon ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat, dilakukan analisis menggunakan data science kira-kira untuk waktu-waktu kapan itu diskon-diskon itu diberikan. Ya memang kita bisa melakukan secara manual, kira-kira ya kalau mendekati Idul Fitri, mendekati Natal, mendekati Tahun Baru itu diskon diperbanyak. Tapi kita bisa melakukan analisis itu dari data-data penjualan. Misalnya di waktu-waktu yang sepi penjualan, misalnya, itu kita bisa beri diskon. Gitu ya. Ternyata tanggal tua misalnya.
Kalau tanggal muda itu kan banyak orang punya duit, banyak orang yang pengen berbelanja. Tapi kalau yang tanggal tua, misalnya tanggal 25 ke atas sampai tanggal 30, itu kan biasanya sepi-sepinya karena orang uangnya sudah banyak yang habis. Gitu. Nah, itu mungkin bisa diberi diskon. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan proses data science di situ. Kemudian otomasi misalnya, self-driving cars. Jadi sekarang Google itu meluncurkan mobil yang self-driving, mobil yang bisa nyetir sendiri, tidak perlu disetir ya. Nah, itu bisa dilakukan proses data science di situ. Misalnya penggunaan mesin learning gitu ya. Jadi mobilnya bisa jalan sendiri. Gitu ya. Pilotless aircraft, drones ya. Jadi pilotless aircraft itu maksudnya pesawat tanpa awak. Ya. Sekarang kan sudah ada tuh biasanya militer itu mengembangkan pesawat tanpa awak. Jadi bisa masuk ke daerah lawan untuk menyerang lawan atau memata-matai daerah lawan, musuh gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan data science atau machine learning ya. Drones juga gitu, drones. Jadi drone itu biasanya kan kita kendalikan pakai remote control, tapi bisa juga diprogram jadi bisa bergerak untuk sesuai dengan yang diinginkan. Contoh lain di bidang kredit dan insurance ya, kredit dan asuransi ya. Contohnya misalnya untuk prediksi klaim. Jadi data science bisa digunakan untuk memprediksi kapan customer asuransi itu melakukan klaim. Jadi kalau misalnya saya punya asuransi, saya bayar premi kan tiap bulan. Premi tiap bulan, misalnya itu asuransi kesehatan, kalau saya sakit, maka saya bisa mengklaimkan asuransi kesehatan. Misalnya gitu ya. Nah, database customer itu bisa diolah dan bisa dilihat grafiknya. Biasanya klaim itu kapan gitu ya. Klaim asuransi itu terjadi kapan? Itu bisa dilakukan pengolahan data. Kemudian fraud and risk detection ya. Jadi deteksi risiko dan fraud. Ya. Ini juga bisa dilakukan menggunakan data science ya. Jadi misalnya kita ada orang yang mau mengajukan kredit, itu bisa dideteksi apakah orang ini berisiko untuk gagal bayar atau enggak gitu ya. Berdasarkan histori dia di masa lalu, apakah pada saat punya kredit dia membayar dengan tepat waktu atau tidak gitu. Nah, itu bisa diprediksi menggunakan data science. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nggak bosan. Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya, silakan mic-nya dinyalakan ya. Ya, ini ada 65 mahasiswa, cukup banyak. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, apa perbedaan fitur-fitur dibandingkan perbandingan antara business intelligence atau BI dan data science? Ya. Mungkin mahasiswa SI ada mata kuliah business intelligence ya, kecerdasan bisnis. Ya. Kalau dari data sources-nya, sumber datanya, kalau business intelligence itu terstruktur ya, terstruktur. Biasanya SQL atau pada umumnya data warehouse. Gitu. Kalau data science ini both structured and unstructured, terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya misalnya logs, cloud data, SQL, NoSQL, text gitu ya. Gitu. Ini kalau data science. Nah, approach-nya kalau business intelligence itu menggunakan statistik dan visualisasi. Ya.
Kalau data science ini lebih kompleks. Jadi ada statistik, machine learning, graph analysis, neuro-linguistic programming atau NLP. Fokusnya kalau business intelligence itu past and present, jadi masa lalu dan sekarang. Kalau data science itu masa sekarang dan masa depan. Ya. Ini adalah fokus dari business intelligence dan data science. Ya. Kalau toolsnya kalau business intelligence itu pakai Pentaho, Microsoft BI, ClickView, dan R. Ya. Kalau data science itu pakai RapidMiner, BigML, WK, R. Dan juga yang pakai Python. Ya. Jadi Python dan R itu merupakan tools yang yang populer untuk data science. Ya. Nah ini adalah common tools for model planning. Jadi tools yang umum untuk perencanaan model. Ya. Ada yang menggunakan SQL, ada yang menggunakan R, ada yang menggunakan SAS atau Access. Ya. Kemudian kalau untuk tadi perencanaan model, kalau yang ini pengembangan model. Ya. Ini menggunakan SAS Enterprise Miner, WK, SPCS, Modeler, MATLAB, Alpine Miner, Statistika. Nah, bagaimana mengenai siklus data science ya? Ini adalah siklusnya data science. Jadi pertama ada discovery. Jadi data itu dicari, dilakukan pencarian data, kemudian dilakukan preparasi data, data preparation, penyiapan data. Tadi ada yang masuk ini sudah. Ada preparasi data, kemudian ada model planning, yang langkah ketiga, perencanaan model, model building, pembuatan pengembangan model, operasionalisasi, communicate results, mengkomunikasikan hasil-hasilnya. Gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah siklus dari data science. Ya. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 1, kembali lagi ke 1 bisa, 2 ke 3, 3 kembali lagi ke 2, 3 ke 4, kembali lagi ke 4 ke 3, 4 ke 5, 5 kembali lagi ke 4, juga bisa 5 ke 6, kemudian ke 7. Ya. Itu life cycle dari data science. Kemudian beberapa komponen dari data science. Pertama statistik, 2 visualisasi, 3 machine learning, keempat deep learning. Kalau statistik ini untuk mengoleksi dan menganalisis data numerik dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan insight atau wawasan tertentu terhadap data. Kemudian kalau machine learning ini mengeksplor data, kemudian mengembangkan algoritma yang bisa mempelajari sesuatu dari data, kemudian melakukan prediksi terhadap data. Ya. Ini machine learning. Kalau deep learning, ini adalah pengembangan dari machine learning. Jadi tujuannya adalah bagaimana machine learning itu lebih efektif untuk ini mencapai tujuan ya. Kemudian visualisasi ini adalah bagaimana mempresentasikan data-data hasil pengolahan data itu dalam bentuk visualisasi yang menarik, misalnya dalam bentuk grafik, dalam bentuk pie chart, dalam bentuk macam-macam gitu, kayak grafik-grafik seperti itu. Jadi dengan adanya visualisasi data, orang yang melihat itu bisa paham, oh trennya data itu seperti ini, oh maksudnya data itu seperti ini. Gitu ya.
Ada beberapa job roles ya. Jadi di dalam data science. Jadi ada yang data scientist, ada yang data analis, data arsitek, data engineer, data analyst, data and analyst manager, business analyst, database administrator, dan statistician. Kalau kita searching di Google misalnya, gaji data scientist itu sekarang itu cukup besar ya, cukup besar karena memang butuh effort yang besar ya. Nah, selanjutnya ini adalah proses data science. Jadi kalau ada realitas, kemudian raw data, data mentahnya dikoleksi, selanjutnya diproses, kemudian dibersihkan datasetnya, kemudian dikembangkan model dan algoritmanya, gitu ya. Atau bisa juga dari dataset yang di cleaning, ya. Cleaning itu artinya gini, data-data yang tidak jelas itu dibuang, data-data yang tidak relevan dibuang. Nah, kemudian dilakukan exploratory data analisis, analisis data exploratory, kemudian diproses lagi, di cleaning lagi, dilakukan analisis lagi. Kalau sudah oke, dikembangkan model dan algoritmanya, kemudian dilakukan visualisasi report, jadi di-create, dibuat reportnya untuk komunikasi dan visualisasi, kemudian data produk. Data produk ini kemudian yang menggambarkan mengenai realitas ini. Kalau yang report ini untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya tadi setelah dianalisis ternyata trennya mobil expander itu naik, ya, naik terus dan jumlahnya di atas rata-rata misalnya. Tapi kalau mobil Innova itu trennya adalah menurun grafiknya. Maka yang lebih menarik untuk dipasarkan itu adalah mobil expander gitu ya. Nah, keputusannya seperti itu. Oke. Bentar ya, kamera saya agak error ini. Oke. Kemudian ya ini data science itu untuk apa saja? Pertama prediksi untuk memprediksi Oke. Untuk prediksi, klasifikasi, misalnya untuk mengklasifikasikan ini spam atau tidak misalnya. Kalau prediksi itu memprediksi sebuah nilai berdasarkan input yang ada. Rekomendasi, misalnya rekomendasi untuk Amazon dan Netflix misalnya gitu. Mana yang lebih direkomendasikan? Kemudian pattern detection and grouping. Jadi deteksi, pola, dan pengelompokan. Jadi kemudian anomaly detection, deteksi mana fraud detection. Jadi deteksi untuk melihat mana yang anomali atau ada yang kesalahan atau ada yang tidak wajar gitu. Itu anomaly detection. Kemudian recognition. Jadi ada image recognition, pengenalan image, pengenalan teks, pengenalan audio, pengenalan video, facial dan sebagainya. Actionable insights ya. Jadi misalnya lewat dashboard, report, visualisasi. Jadi dari dashboard, dari report-report yang ada, visualisasi yang ada itu kira-kira apa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kemudian automated processes and decision making. Jadi misalnya persetujuan kartu kredit misalnya. Scoring and ranking. Jadi
Jadi misalnya dari 1.000 calon mahasiswa yang mendaftar beasiswa, mana diambil yang 10 yang diberi beasiswa gitu ya. Atau misalnya dari 10.000 mahasiswa yang calon mahasiswa yang mendaftar, diambil misalnya 1.000 mahasiswa yang diterima sebuah perguruan tinggi misalnya. Ini scoring and ranking ya. Kemudian segmentasi. Ini misalnya demographic based marketing. Jadi marketing berbasis demografi ya. Misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kira-kira Jawa Timur ini yang segmen Jawa Timur ini kira-kira marketing apa? Jawa Tengah marketing apa? Jawa Barat marketing apa? Gitu. Kemudian optimisasi. Jadi contohnya misalnya manajemen risiko, forecast atau peramalan, forecasting. Contohnya sales and revenue. Jadi penjualan dan revenue. Revenue ini penerimaan. Jadi bagaimana prediksi penjualan tadi mobil, bagaimana prediksi penjualan rumah, prediksi penjualan apa misalnya komputer di masa pandemi, itu bisa dilakukan prediksi. Forecasting ya. Baik itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai yang sudah saya sampaikan? Ada pertanyaan? Semoga cukup jelas ya, penjelasannya. Ini pengantar data science ya. Ada? Nggak ada? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Belum, Oke. Pak. Belum, Pak. Kalau tidak ada, sementara ini dulu ya kuliah hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi hari Kamis jam 9. Saya minta masuk waiting room 5 menit sebelum jam 9. Supaya jam 9 bisa mulai perkuliahan. Saya tidak perlu lagi klik-klik di tengah perkuliahan gitu ya. Baik, Pak. Ya. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.